Ibu Guru Hebat Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Anipriyati Ningsih, calon guru penggerak angkatan 7 dari Provinsi DKI Jakarta. Kali ini saya akan berbagi tugas mengenai koneksi antar materi modul 2.2. Pembelajaran sosial emosional adalah proses belajar seumur hidup untuk lebih memahami diri kita sendiri, terhubung dengan orang lain, dan bekerjasama untuk mencapai tujuan dan mendukung komunitas. Pembelajaran sosial dan emosional akan lebih berhasil bila dilaksanakan secara kolaboratif oleh semua pemangku kepentingan sekolah. Adapun tujuan pembelajaran sosial emosional adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup. Yang pertama adalah kegiatan rutin, yang kedua terintegrasi dalam pembelajaran, yang ketiga adalah protokol atau budaya sekolah. Dampak dari keberhasilan dalam penerapan KSE tidak hanya pada kesuksesan diri seseorang dalam akademik yang lebih baik, namun juga memberikan fondasi yang kuat bagi seseorang untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik. Pembelajaran sosial emosional dapat dilatih dan ditumbuhkan di luar pembelajaran, terintegrasi dalam pembelajaran, menjadi budaya atau tata tertib sekolah dengan berbagai kompetensi dan teknik, sehingga dapat menciptakan well-being, ekosistem pendidikan yang nyaman dan sehat. Sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa emosi tidak berpengaruh signifikan pada pembelajaran. Pembelajaran emosional sosial sudah terintegrasi dalam RP yang saya buat, sehingga saya tidak perlu lagi melakukan pembelajaran emosional sosial. Namun, setelah mempelajari modul 2.2, ternyata pengelolaan diri dan manajemen diri, KSE dan PSE sangat penting dilakukan sehingga lebih maksimal dalam mengelola pembelajaran. Saya harus mengintegrasikan KSE ke dalam pembelajaran baik secara implisit maupun eksplisit. KSE penting dilakukan karena seluruh proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat dimaknai dalam keadaan berkesadaran penuh, sehingga apa yang terjadi di dalam kelas dapat disadari dan dimaknai sebagai bagian untuk mengontrol sikap sosial dan emosional setiap individu, baik guru maupun murid. Implementasi PSE dengan pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, maka 3 hal mendasar yang saya pelajari dari modul ini adalah: yang pertama, konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja KESEL yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, konsep kesadaran penuh sebagai dasar penguatan 5 KSE serta bagaimana mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang ketiga, kesejahteraan psikologis. Dengan memahami ketiga hal tersebut, penerapan kompetensi sosial emosional baik pada siswa maupun pada guru dapat terlaksana dengan baik, karena pembelajaran sosial emosional merupakan suatu sistem yang saling terkait. Setelah mempelajari modul 2.2, maka saya akan melakukan perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah, yaitu mengimplementasikan KSE dan PSE di sekolah dan di kelas.
Perubahan yang akan saya terapkan di kelas pada peserta didik saya yaitu membiasakan mindfulness pada setiap awal pembelajaran dengan mengenalkan emosi pada anak. Dengan pembiasaan ini diharapkan anak dapat mengenali dirinya dan mengelola aset-aset yang ada pada dirinya sehingga memiliki kesiapan dalam belajar. Di samping itu juga menerapkan 5 KSE baik pada pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dengan melibatkan siswa dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan. Dengan penerapan tersebut, anak mencapai well-being sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Perubahan selanjutnya saya terapkan pada teman sejawat. Berusaha untuk menemukan rasa percaya pada teman sejawat sehingga dapat mendukung teman sejawat dalam menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas sebagai guru dengan peduli kepada mereka. Selalu belajar merefleksi kemampuan sosial emosional pribadi dan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menciptakan struktur komunitas dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Dengan menyamakan persepsi tentang kompetensi sosial emosional, sehingga dapat tercipta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, yaitu lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan orang lain adalah mitra, bukan saingan, serta perbedaan itu dapat saling melengkapi, bukan menyaingi. Persepsi tersebut akan mendorong kentalnya kolaborasi antar murid, guru, maupun orang tua. Dengan penguatan KSE, pendidik mampu menjadi teladan, berkolaborasi, dan saling belajar sehingga mampu membantu murid menemukan jati diri dan mengembangkan potensinya. Koneksi antar materi. Berikut ini akan dijelaskan koneksi antar materi dari modul 1.1 sampai dengan modul 2.2 dengan pembelajaran sosial emosional. KSE berhubungan erat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Melalui pembelajaran sosial emosional, salah satu peran guru sebagai pendidik adalah menciptakan well-being ekosistem pendidikan di sekolah sehingga kondisi menjadi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang guru penggerak yang memiliki nilai kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid harus menggunakan segala kekuatan dan potensi yang ada untuk membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif yang dikembangkan hendaknya dapat mendorong pemenuhan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian tugas koneksi antar materi. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.